Welcome to Generation Yon. Shalom, bertemu lagi di ibadah pemuda online. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersatu doa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati ibadah kami secara online Tuhan. Kau berkati Kau urapi setiap kami Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Kau Bapa. Biarlah segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang kami tinggikan dan kami permuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Percaya bahwa Tuhan masih ada kuasa, amin. Walaupun saat seperti ini, kita harus percaya bahwa Tuhan masih punya kuasa.
Ini dia, di sesi identity pada malam hari ini, saya memutuskan untuk memberi judul sama dengan pesan yang sering saya bawakan selama 5 tahun terakhir ini. Saya ingin bicara soal from identity to destiny. Jadi, kenapa identitas itu penting? Bukan hanya karena identitas itu sendiri, tetapi karena identitas yang kita temukan, yang kita hidupi akan membawa kita pada pengarahan kita pada destiny-nya Tuhan. Dan saya percaya ini juga adalah pesan yang sangat penting dalam kehidupan anak muda, di mana ketika anak-anak muda kita itu menemukan identitas mereka di dalam Tuhan, maka mereka akan mulai menemukan destiny mereka. Dan jembatannya adalah antara identity dan destiny, mereka harus membangun lifestyle mereka atau membangun cara hidup mereka gitu. Jadi ada 3 hal yang biasanya menjadi penekanan ketika saya membawakan atau mengajarkan hal ini, bahwa anak-anak muda punya 3 tema utama yang perlu digali, perlu diperlengkapi. Saya percaya kalau kita bisa mengembangkan tema ini di dalam pelayanan kita masing-masing, maka ini nggak ada habisnya gitu. Kita bicara anak muda pasti bicara identity, lalu bicara soal lifestyle atau cara hidup mereka sebagai jembatan untuk mencapai destiny. Saya percaya ini 3 tema utama. Ya, walaupun kita bisa membahas apapun di dalam ibadah anak-anak muda kita, mau membahas tentang hal-hal doktrinal pun bisa, tetapi seperti kita tahu bahwa masa muda adalah masa transisi, di mana dari anak-anak mereka beranjak menjadi dewasa. Itu masa transisinya adalah masa-masa anak muda, di mana mereka mulai memikirkan masa depan mereka. Mereka perlu dipersiapkan untuk punya pasangan hidup, akan menikah 1 kali, mereka akan punya pekerjaan, akan membangun karir dan sebagainya. Masa muda adalah masa yang penting untuk itu. Itu sebabnya dibanding terlepas dari semua tema-tema yang ada di Alkitab, saya percaya bahwa 3 hal ini, identity, lifestyle, dan destiny, adalah tema pokok yang menarik buat anak muda dan juga sangat diperlukan di usia transisi mereka. Nah, ini dia. Mengapa identity itu penting dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua? Karena sebetulnya identity itu memberikan 5 hal ini, gitu ya. Kalau saya ibaratkan identity itu seperti KTP kita, seperti paspor kita, gitu ya. Semua identity, walaupun sebetulnya yang kita bahas lebih daripada sekedar ID card, lebih daripada sekedar paspor dan KTP, tetapi identitas itu memberikan kejelasan dalam kehidupan kita. Kalau orang ditanya KTP-nya mana, gitu ya, namanya siapa, alamatnya di mana, orang dapat kejelasan. Sama dengan kita mengerti identitas yang sejati dalam Kristus, kita memperoleh kejelasan, gitu ya, kejelasan tentang diri kita, tentang potensi kita, tentang banyak hal, tentang berkat-berkat kita, apa yang berhak kita klaim, apa yang berhak kita terima dari Tuhan, itu juga jelas gitu. Karena identitas kita, ya karena kita adalah anak Allah, karena kita adalah garam dan terang dunia dan sebagainya. Jadi orang yang tidak jelas identitasnya, dia juga nggak jelas dengan berkat-berkatnya. Orang yang tidak jelas dengan identitasnya, tidak jelas dengan impact-nya. Orang yang tidak jelas dengan identitasnya, tidak jelas dengan siapa yang menjadi lawannya, begitu. Nah, karena ada kejelasan, itu sebabnya sebagai hal berikutnya yang kita peroleh adalah rasa aman, gitu ya. Kalau identitas jelas, tentunya kita punya rasa aman dalam kehidupan kita. Rasa aman itu tidak akan kita peroleh kalau kita tidak jelas dalam isu identity. Nah, selain itu, kenapa identitas itu penting? Karena identitas juga memberikan kita keunikan. Saya percaya bahwa anak-anak muda perlu menghargai keunikan dalam diri mereka. Ibadah-ibadah anak muda, ibadah-ibadah youth kita, pelayanan-pelayanan generasi di gereja kita pun perlu menjadi pelayanan-pelayanan yang punya keunikan, supaya kita punya rasa bangga. Terlepas mungkin gereja kita nggak sebesar gereja lain di Surabaya atau di Jakarta, tetapi saya percaya keunikan itulah yang membuat kita punya kebanggaan tersendiri dan tidak tergoda untuk lirik-lirik gereja sebelah gitu ya, walaupun kita bisa belajar dari gereja manapun, tetapi kita harus bangga. Sama kayak keluarga ya, keluarga kita unik, kita bangga dengan keluarga kita, walaupun kita bisa belajar dari keluarga lain, tetapi kita nggak perlu ingin jadi anaknya orang lain gitu ya, nggak perlu ingin tinggal di rumah orang lain gitu. Dan selain itu, saya percaya bahwa identity juga memberikan kita akses gitu ya. Kalau saya mau ke luar negeri, saya nggak bawa paspor, sorry to say, saya nggak bisa pergi ke luar negeri gitu ya. Meskipun saya punya uang dan sebagainya, karena identity itu paspor gitu ya, akses gitu, bicara soal akses. Saya percaya orang yang punya identitas yang jelas jadi tahu kalau dia
Nah, Tuhan bisa membawa dia kemana gitu ya. Jadi orang yang identitasnya juga jelas, nggak heran hidupnya nggak kemana-mana gitu, karena dia nggak bisa bergerak kemana-mana. Karena identitas itu memberikan akses dalam kehidupannya dia, gitu ya. Dan yang terakhir adalah identitas kita juga memberitahukan siapa yang merupakan lawan kita sebetulnya. Jangan salah pilih lawan gitu ya. Choose your battle, choose your enemy. Karena jangan-jangan selama ini kita bertempur dengan saudara rohani kita, dengan gereja lain, padahal jelas lawan kita adalah si iblis. Lawan kita adalah yang kegelapan. Kenapa? Tahu dari mana? Dari identitas kita. Kita adalah anak-anak Allah, kita adalah garam dan terang dunia, kita adalah imamat yang rajani. Semua memberitahu kita bahwa musuh kita adalah semua yang bertentangan dan menentang hal-hal tersebut. Gitu. Nah, ini kenapa identitas itu penting. Dan berikutnya adalah bicara identitas adalah bicara akar masalah. Saya percaya bahwa akar masalah bagi banyak masalah anak muda ada pada masalah identitas. Mungkin saya akan ulangi ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Kalau kita ketemu masalah anak muda tuh banyak banget. Nah ini dia, ini gambarnya sedikit tentang masalah anak muda. Ini cuma saya ambil aja di internet, cuma contoh aja, macam-macam masalah anak muda. Dari mulai drugs, bicara soal mental illness, mental health. Hari-hari ini banyak anak-anak muda gampang bilang, saya bipolar kak, saya mental illness kak, saya depresi kak. Jauh lebih sering daripada tahun-tahun, mungkin 10 tahun yang lalu. Saya bertemukan banyak anak-anak muda yang dikit-dikit stres, dikit-dikit depresi, terus mereka browsing di internet, terus mereka bilang, kak, saya bipolar gitu ya. Saya nggak masalah kalau memang anak tersebut memang ternyata bipolar, tetapi menyimpulkan lebih dini hanya karena browsing di internet tanpa ngecek ke psikolog atau psikiater, itu kayaknya berlebihan gitu. Dan itu banyak sekali dialami hari-hari ini. Masalah seksualitas, dari mulai masalah free sex, masalah LGBT, bahkan penyimpangan-penyimpangan seks yang lain, itu masalah anak muda. Banyak sekali. Nah, cuma masalahnya adalah kalau saya kembali kepada gambar ini, masalah-masalah yang kita temukan di dalam pelayanan youth kita, jangan-jangan cara kita menanganinya belum sampai pada akar masalahnya. Kita hanya menegur anak-anak muda kita untuk bilang, please dong, berhenti pakai narkoba. Kamu harus berhenti free sex gitu ya. Kamu harus berhenti pacaran gak kudus. Kamu harus berhenti berbohong dan sebagainya. Masalahnya adalah gini, kita sedang deal dengan masalah, tapi nggak deal dengan akar masalah. Kita nggak menyangkal bahwa narkoba itu adalah masalah dalam hidup mereka. Kita nggak menyangkal bahwa free sex adalah masalah dalam hidup mereka. Kita nggak menyangkal masalah bahwa cyberbullying juga adalah masalah di kehidupan mereka. Tetapi, saya mau katakan bahwa sejauh yang saya ketahui, akar masalah atau sumber masalah dari banyak masalah anak muda itu bersumber pada masalah identitas. Sumber masalah bagi banyak masalah anak-anak muda itu adalah masalah identitas. Jadi kita harus deal dengan hal tersebut. Kita harus bahas isu tersebut. Kita harus bukan hanya bahas, waktu kita memuridkan mereka, kita harus menemukan akar-akarnya. Kita harus membabat, menyelesaikan akarnya supaya pohonnya mati, supaya buahnya mati, dan akhirnya semua dosa-dosa mereka, kejatuhan mereka, pergumulan mereka bisa diatasi karena kita deal dengan masalahnya gitu ya. Seperti yang kita tahu, salah satunya isu luka batin gitu ya, akar penolakan di masa lalu yang tentunya membentuk gambar diri atau citra diri yang tidak sehat dalam kehidupan anak-anak muda, yang membuat mereka punya rasa insecurity gitu ya, rasa tidak aman dalam hidup mereka, yang akhirnya kadang-kadang insecure, mereka jadi kompromi, kadang-kadang insecure, mereka hidup dalam perbudakan seksualitas, dosa perzinahan, karena mereka ingin mengisi kekosongan mereka. Sadarkah kita bahwa akarnya ada pada masalah identitas, gitu ya. Kalau di situ tidak dipulihkan, maka semua upaya kita untuk menginginkan mereka berubah atau menuntut mereka berubah akan sia-sia. Mereka nggak punya kekuatan. Mereka tahu bahwa ini salah, ini benar, gitu ya. Tapi untuk mereka berubah dari apa yang salah kepada yang benar, mereka kayak nggak punya kekuatan, walaupun mereka tahu hal tersebut. Sebabnya kita harus deal dengan isu-isu identitas di dalam kehidupan anak-anak muda yang kita layani di pelayanan-pelayanan youth kita. Nah, ini dia, isu identitas adalah akar dari banyak masalah anak muda. Jika kita tidak berurusan dengan akarnya, akan sulit bagi kita untuk mengatasi buahnya. Karena seringkali kita hanya berurusan sama buahnya aja gitu. Memang betul bahwa buahnya itu menghancurkan, tapi kalau akarnya nggak diberesin, maka kita akan sukar berhadapan dengan
buahnya, karena buahnya akan muncul terus Bapak Ibu. Jadi kalau buahnya dipotong, kita tahu ya pohon itu masih hidup, ada akarnya, buahnya dipotong dia akan muncul terus gitu. Nah, ini dia satu kalimat yang saya percaya berharga untuk kita tangkap, yaitu jangan hari-hari ini jangan terkecoh dengan penampilan anak muda di gereja kita yang kelihatannya lugu dan polos. Saya berharap kalau di sini ada Bapak Ibu Gembala pun, mari kita perhatikan anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita hari-hari ini nggak sepolos kelihatannya, nggak selugu kelihatannya. Tahun lalu saya punya kesempatan untuk melayani salah satu ibadah remaja gitu ya, retret youth dan remaja gitu di daerah Puncak. Saya pergi ke situ dan saya diminta untuk berbicara 3 sesi di sana. Sesi pagi, sesi siang, sesi malam gitu ya. Waktu saya berkhotbah di sesi yang pagi, saya udah lihat audiensnya sebelum saya khotbah. Jadi karena ada worship leader, ada host-nya gitu ya, ada host yang tugasnya membuat games dan ngelucu-ngelucu gitu. Ini satu peserta retret, itu anak-anak muda, jumlahnya saya lupa berapa puluh ya, mungkin 50-an anak gitu ya. Itu nggak ada yang bergeming, nggak ada yang ketawa, nggak ada yang amin, nggak ada yang tepuk tangan. Saya pikir, waduh gawat deh gitu kan. Gawat nih gue dalam hati. Karena saya tahu saya nggak muda, sebenarnya walaupun saya berkecimpung di pelayanan anak muda lagi, ya di undang-undang khotbah lagi di anak muda, saya udah nggak muda lagi. Jadi kalau ngeliat anak muda yang udah digodain aja nggak respon, waduh gawat ini kan. Kita PR lagi nih untuk membangun hubungan sama mereka. Jadi betul-betul yang hostnya udah ngelawak, sudah ngelucu-ngelucu, sudah main game, worship leader ngajakin nyembah sekuat tenaga. Ini seluruh peserta itu nggak respon gitu, nggak tertarik sama retret sama ibadah. Mereka baru terbentuk kurang lebih 1 tahun lamanya. Mereka terbentuk jadi ibadah anak muda gitu ya. Dan kali itu mereka dibuat retret pertama kali. Akhirnya saya mulai khotbah di antara isu-isu tadi soal identity, lifestyle. Saya mulai hajar gitu ya dengan sekuat tenaga. Dan saya tantang mereka untuk didoakan maju ke depan. Dan itu pun perlu waktu yang lama gitu ya untuk meyakinkan mereka untuk maju ke depan dan didoakan gitu. Karena saya tiba-tiba merasa bahwa di hati saya sepertinya mereka ini nggak selugu kelihatannya gitu. Itu impresi yang saya dapatkan waktu saya berdoa. Jadi saya mulai tantang dan akhirnya puji Tuhan ada beberapa gelintir anak muda yang mau maju gitu. Dan akhirnya saya mulai mendoakan mereka, ya mereka nangis malu-malu lah ya gitu ya. Dan akhirnya kita makan siang, masuklah sesi yang kedua. Di sesi yang kedua, saya berkhotbah lebih sekuat tenaga lagi. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong urapi saya dan saya ingin sampaikan sesuatu yang mengubahkan anak-anak muda. Saya nggak mau sia-siakan momen atau kesempatan saya ada tempat ini dan saya mulai berkhotbah lebih kuat lagi, lebih vulgar lagi. Kalau ngomong sama anak muda, kita lebih vulgar tuh lebih seru. Anak-anak tuh lebih connect, lebih relate gitu ya. Kalau kita bicara soal dosa, jangan ngawang-ngawang gitu, harus ngomong sama mereka, contohnya dengan bahasa-bahasa yang mereka banget gitu. Jadi mereka siang-siang nggak ngantuk, mereka tambah melotot-melotot gitu ya, karena kita benar-benar belak-belakan ngomong sama mereka. Dan saya mau tantang lagi di sesi yang kedua itu, siapa yang mau didoakan maju ke depan. Kenapa saya ngotot untuk mendoakan mereka? Karena saya ingin ngecek Bapak Ibu, saya ingin cek bahwa betul nggak sih impresi yang saya dapat bahwa anak-anak muda ini nggak selugu kelihatannya gitu. Jadi saya tantang mereka dan yang maju lebih banyak kali ini. Saya doakan mereka dan nangisnya udah sedikit lebih seru lah, udah sedikit lebih lepas walaupun beberapa masih malu-malu. Nah, habis itu ada break. Cukup panjang. Habis sesi makan siang setelah sesi makan siang itu break sampai malam. Jadi mereka ada games, mereka ada istirahat sampai setelah makan malam. Nah, saya nunggu di ruangan retret sambil disediain bubble tea sama panitia, sediain cemilan gitu ya. Tiba-tiba ada satu anak muda itu deketin saya gitu. Ada satu anak muda deketin saya, cowok gitu. Cuman gayanya agak gemulai begitu ya. Jadi cowok tapi dia agak lentik gemulai. Dia deketin saya, dia bilang gini, saya masih ingat namanya Rio. Mohon maaf kalau ada yang namanya sama gitu ya. Ini tidak direkayasa. Jadi anak muda ini bertanya sebuah pertanyaan, dia bilang gini, "Kak, saya punya sebuah pertanyaan, boleh nggak dijawab?" gitu ya. Tolong tolong bantu saya kepengen ngobrol, saya kepengen sharing, saya punya pertanyaan, tolong bantu saya gitu. Terus saya bilang, "Ya, boleh kalau saya bisa jawab pertanyaannya, saya akan usahakan saya jawab," saya bilang gitu. "Jadi nanya apa?" saya tanya gitu. Terus dia bilang, "Saya punya satu pertanyaan, Kak, tolong bantu saya. Pertanyaannya adalah, Kak,
saya gay nggak sih? Waduh, saya kaget. Itu pertanyaan paling sukar seumur hidup saya. Kan dia yang tahu, bukan saya gitu kan. Dia tanya sama saya, Kak, saya sebenarnya homo nggak sih? Saya sebenarnya gay nggak sih? Saya seorang homoseksual nggak sih? Saya bilang, loh, saya nggak tahu. Saya baru ngobrol sama kamu baru 1-2 menit gitu. Terus saya tanya, memangnya kamu ada apa? Kamu rasa apa? Gitu, bisa cerita nggak? Nah, dia sempat cerita sekilas, waktu dia kecil, dia sempat tanpa sepengetahuan orang tua, dia diajak melihat pornografi yang berbau homoseksual oleh seorang laki-laki dewasa yang adalah tetangganya dia gitu ya. Dan dia selama berapa waktu ya sering jadi sering gitu nonton itu. Tapi dia bilang ini, tetapi saya kalau ditanya sekarang ya Kak, saya itu sukanya wanita. Saya nggak suka pria, walaupun saya pria. Bahkan kalau gay kan pria suka pria. Saya tuh nggak suka pria, saya sukanya wanita gitu. Tapi dia gemulai Bapak Ibu. Jadi gaya bicaranya, gaya gerakan-gerakannya gitu ya, lembut gitu ya. Terus dia bilang, apakah karena kakak saya itu adalah 4 orang itu adalah perempuan semua, dari kecil diajak main boneka, apakah karena itu ya, dia bilang gitu. Waduh, saya akhirnya mengajukan beberapa pertanyaan ke dia gitu ya, seputar masa lalunya dia. Dia ceritakan beberapa hal yang dia bisa jawab. Lalu saya bilang begini, Rio, kalau jawabanmu benar, kalau kamu nggak bohongin saya nih, kok kayaknya kamu nggak gay ya gitu. Kalau kamu nggak bohongin saya ya gitu. Nggak tahu kalau ternyata jawabanmu ternyata nggak benar ya, saya nggak tahu. Tapi sejauh yang saya tangkap dari cerita kamu, kok kayaknya kamu nggak gay. Yang kamu perlukan mungkin adalah meneguhkan identitas kamu dalam Tuhan. Kamu perlu mendeklarasikan identitas kamu dalam Tuhan. Kamu harus berdoa dan memperkatakan dengan iman bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib, aku percaya aku diciptakan sebagai pria sejati yang mengasihi Tuhan, dan pokoknya ucapkan gitu bahwa kamu diciptakan sempurna oleh Tuhan, kamu menjadi laki-laki yang sejati yang akan dipakai Tuhan menjadi seorang suami satu kali, menjadi orang ayah. Yuk, akhirnya saya ajak berdoa untuk mendoakan doa-doa deklarasi gitu, mendeklarasikan kepriaannya gitu. Nah, saya doakan udah gitu ya, sambil juga mendoakan beberapa hal yang lainnya tentunya yang terkait dengan pornografi itu, pengalaman masa lalu, biar Tuhan Yesus membasuh dengan darahnya di memori dan pikirannya. Udah selesai, saya bilang tolong diulang-ulang ya gitu ya, setiap hari tuh dideklarasikan gitu ya. Ini ayat-ayat yang harus kamu baca, renungkan, supaya ini juga bisa membantu kamu meneguhkan identitas kamu gitu ya. Dan tolonglah kamu belajar bersikap lebih macho gitu ya. Saya bilang kamu harus bersikap lebih macho, lebih lebih cowok begitu ya. Jadi jangan lentik-lentik lagi, karena kamu harus mengubah semua identitas kamu. Kamu harus kembali pada identitas kamu yang sejati. Oke, baik Kak, dia bilang gitu. Akhirnya tibalah sesi malam gitu. Sesi malam saya berdoa sama Tuhan, saya ingin sesuatu terjadi, dan puji Tuhan, malam hari itu saya boleh bilang semua peserta yang hadir di jamaah Tuhan, semua peserta yang hadir itu dilawat Tuhan begitu dahsyat gitu ya. Yang nggak dilawat cuman panitia. Saya nggak tahu ya, apa memang panitianya memang nggak ada yang perlu dijamah gitu ya, maksudnya nggak ada yang perlu diperbaiki, atau panitia, ya kadang-kadang panitia ini nggak semua ya Bapak Ibu dan rekan-rekan ya, kadang-kadang panitia tuh suka asik sendiri gitu ya, gulung kabel lah, ngitung duit lah, apa segala macem, yang lain dilawat Tuhan, panitianya dilewat Tuhan, tapi nggak tahu ya, yang ini mungkin memang udah nggak ada yang perlu diapa-apain gitu, tapi pesertanya semua itu pelepasan gitu ya, ya ada yang rebah, ada yang nangis, ada yang pelepasan, pokoknya itu heboh banget lah satu ruangan. Dan saya waktu sejauh mata saya memandang, sejauh pengamatan saya hari itu, kok kayaknya nggak ada satupun yang lolos gitu ya. Either dia cuma nangis aja, tapi ada yang sampai udah jerit-jerit, sampai guling-guling. Dan hari itu yang menyedihkan adalah para panitia, para pengerja youth nggak tahu harus buat apa. Seperti nggak di-training dengan baik gitu ya. Nggak tahu harus buat apa, cuman bingung, bengong, beberapa cuman berusaha doain ala kadarnya. Jadi yang nangisnya tipis-tipis didoain, yang udah jerit-jerit dan yang sudah teriak-teriak nggak didoain gitu, nggak berani. Akhirnya saya di situ turun dengan satu anak rohani saya yang bantuin saya di situ. Akhirnya saya ambil komando, saya minta tolong kamu doakan ini, tolong kamu doain ini begini, tolong itu dibangunin. Jadi saya kasih komando semua pengerja itu, termasuk yang lebih, ada beberapa orang yang kayaknya lebih senior dari saya, tapi udah deh pokoknya itu udah chaos banget, udah kalang kabut gitu ya. Dan puji Tuhan kita melihat Tuhan Yesus melepaskan banyak anak muda malam hari itu gitu ya. Ada yang kerasukan berapa roh gitu, itu dilepaskan gitu ya. Ada yang nggak bisa ngampunin orang tuanya. Jadi
yang pertama saya lihat di situ adalah ternyata anak-anak muda yang tadi pagi saya lihat polos dan lugu, ternyata mereka nggak sepolos dan nggak selugu kelihatannya. Itu yang menjadi highlight saya malam hari ini. Wah, anak-anak muda di gereja kita kadang-kadang seperti itu. Nah, yang menarik lagi adalah karena tadi saya sempat ngobrol dengan anak yang namanya Rio tadi, yang minta didoakan tadi, saya cari dia. Saya pikir, ini anak di mana ya gitu ya. Saya juga kepengen tahu anak ini ada sesuatu nggak ya. Saya cari sejauh mata saya memandang, saya cari, dan ternyata anak itu ada di pojok, kan lagi rebah gitu, lagi tiduran rebah di lantai gitu. Dan saya deketin dia, saya mulai colek dia, saya bilang, Rio, kamu bisa dengar suara saya nggak gitu ya. Kalau bisa dengar, tolong manggut-manggut lah atau jawab gitu ya. Terus dia diem aja. Saya pikir apa dia meninggal gitu. Saya bilang, Rio, kamu bisa dengar suara saya nggak? Gitu. Itu nggak dijawab-jawab gitu kan. Dan saya lebih keras, saya sambil tepok pahanya gitu. Rio gitu, saya lebih tepok gitu. Are you okay gitu? Kamu bisa dengar suara saya? Tiba-tiba dia jawab. Dia jawab dengan suara wanita gitu, dengan suara perempuan. Dia jawab begini, Rio-nya lagi di dalam. Dan suaranya itu serem banget gitu Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Rio-nya lagi di dalam. Waduh, saya kaget dan saya colek lagi akhirnya. Rio, kamu bisa dengar suara saya? Rio-nya lagi di dalam. Jangan ganggu dia. Waduh, saya tiba-tiba sadar. Oke, ini kayaknya ada sesuatu yang salah ini. Sepertinya ini ada manifestasi kuasa kegelapan. Dan saya akhirnya mulai doakan di dalam nama Yesus. Rio, kamu bisa dengar suara saya? Dan saya mulai usir setannya kan di dalam nama Yesus. Oh jahat keluar gitu ya. Terus dia jawab lagi. Kalian jahat. Tolong jangan ganggu Rio gitu. Itu dengan suara wanita. Itu yang menyaksikan bahkan teman-temannya Rio yang teman-temannya yang duduk di sekitar situ yang habis didoakan itu ikut denger dan mereka merinding dan takut gitu karena suaranya betul-betul serem banget gitu. Dan singkat cerita akhirnya saya mulai doakan sampai akhirnya dilepaskan. Dan malam itu menjadi malam yang luar biasa di mana anak-anak muda yang tadinya datang di pagi-pagi itu dengan nggak antusias, nggak ada yang mau nyembah, nggak ada yang mau tepuk tangan, even ketawa juga enggak ketika ada host yang lucu. Tapi malam itu semua anak itu rangkulan, mereka nyembah Tuhan, angkat tangan, nangis, teriak-teriak nyembah Tuhan tuh sambil uleran. Dan intinya sesuatu tuh berubah gitu. Karena apa yang Tuhan kerjakan malam hari itu. Tapi yang menjadi highlight saya hari ini adalah Bapak Ibu Gembala, rekan-rekan youth pastor yang ada di sini, jangan terkecoh hari-hari ini dengan penampilan anak-anak muda kita, dengan tampang mereka, dengan asik dan keseruannya mereka, yang kelihatannya lugu dan polos. Ternyata anak-anak muda yang hidup di generasi digital hari ini tidak selugu dan tidak sepolos kelihatannya. Tapi saya juga tidak menyarankan kita untuk menjadi judgmental, jadi menghakimi mereka. Wah pasti lu nggak bener, nggak juga gitu ya. Tapi yuk bersedialah untuk turun dekat dengan mereka, terhubung dengan mereka untuk bisa cek mereka betulan lugu dan polos atau mereka kelihatannya lugu dan polos tapi ternyata di dalamnya tuh parah gitu. Jadi itu yang kita perlu tahu bahwa jangan kita habis fokus kita cuman kebanyakan di pelayanan kita fokusnya ke mimbar gitu ya. Kita ingin semua yang ada di mimbar tuh berjalan dengan baik, running well gitu ya, rundown-nya baik dalam ibadah youth kita. Tapi yang terjadi adalah kita nggak berhasil menangani isu yang sesungguhnya dalam permasalahan mereka gitu. Kita nggak membidik dengan tepat gitu ya. Jadi kita membidiknya ibadah youth berjalan dengan baik itu aja, tapi kita nggak yang lugu dan polos ini ternyata nggak selalu dan polos kelihatannya gitu. Jadi perlu dibongkar dalamnya sehingga bisa diatasi dan dipulihkan. Nah. Mari kita bersatu doa. Bapa kami surga, kami sudah bersama-sama Tuhan untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Kami belajar bersama-sama Tuhan bahwa Tuhan selalu memberikan kami pengharapan. Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Dalam hidup kami Bapa, kami serahkan Tuhan masa muda kami serahkan masa depan kami, semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus saja bekerja dan berkarya melalui kehidupan kami Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, jadikan kami menjadi alat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya pengurapan dari Tuhan saja melingkupi setiap kami Tuhan, dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Jangan lupa
ibadah online ini kalau menjadi berkat bisa dibagikan ke teman-teman kita, dan kita sendiri harus bisa menjadi berkat juga. Jangan sampai kita sudah menerima berkatnya Tuhan, dikasih kesempatan sama Tuhan, kita pendam sendiri. Kayak apa ya, kayak sungai, air mengalir dari sungai, kalau ditutup sungai itu akan bau busuk. Kalau tetap mengalir, wah, airnya jernih dan jadi berkat buat orang lain. Hidup kita harus jadi berkat. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Dadah.